Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian, tapi kalau teroris ini yang didambakan kerusuhan. Oleh karena itu bagi kita masyarakat siapapun, kalau menginginkan kedamaian, jangan ngasih ruang atau angin terhadap teroris dan radikalis. Kalau membicarakan masalah teroris, kita harus tahu sekarang ini bahwa teroris itu dibagi berapa toh? Sekarang ini kalau saya simpulkan bahwa teroris, siapa mereka atau dibagi berapa? Ada dua, yaitu teroris yang sama afiliasinya dengan Al-Qaeda. Yang kedua adalah teroris yang sama afiliasinya dengan ISIS. Jadi di mana-mana itu yang terjadi, atau ada dua kelompok itu. Nah, dua macam teroris itu ada kesamaan tujuan. Tujuan pokok daripada teroris adalah satu, bahwa tujuan mereka mau mendirikan negara Islam kemudian khilafah. Yang kedua adalah melaksanakan kewajiban jihad fisabilillah dan bagian-bagian daripada jihad itu. Jadi baik teroris yang afiliasi ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS, dua tujuan itu. Jangka panjangnya adalah negara Islam kemudian khilafah. Nah, dua tujuan tersebut ada hubungannya. Hubungannya apa? Negara Islam dan jihad, menurut mereka tidak mungkin bisa mendirikan negara Islam tanpa dengan jalan jihad dalam artian perang. Nah, oleh karena itu, mereka ini akan melaksanakan jihad sampai kapanpun dan dimanapun dan dengan cara apapun. Itu. Mereka selama ini, diantaranya adalah kami, pelaku bom Bali, adalah sebetulnya menunggu momen. Karena ingin mendirikan negara Islam di sebuah negara NKRI pasti akan berbenturan dengan NKRI. Nah, karena berbenturan dengan NKRI, oleh karena itu harus ada keyakinan atau akidah yang membenarkan ke arah situ. Nah, akidah teroris ini juga tidak bisa dipukul rata, baik ISIS ataupun Al-Qaeda. Begitu juga yang afiliasinya ke Al-Qaeda tidak bisa dipukul rata. Begitu juga yang afiliasi ke ISIS, mereka juga tidak bisa dipukul rata. Ada bermacam-macam pemahaman akidah. Jadi tidak semuanya teroris itu tergabung dalam JKKI, Jamaah Kofar Kafir Indonesia, tidak semuanya itu. Nah, yang paling radikal adalah teroris yang memiliki pemahaman. Contohnya, kita berada di Indonesia. Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak berdasarkan Islam 100%. Yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Makanya siapa yang menjadi kekuatan atau pejabat di situ yang muslim, statusnya adalah tauhid. Yang non muslim statusnya adalah kafir. Semuanya boleh diperangi, semuanya boleh diserang. Ini yang paling radikal. Itu. Nah, ada yang paling ringan tingkat radikalnya,
yaitu diantaranya memiliki pemahaman bahwa meskipun NKRI ini tidak berdasarkan Islam 100%, bagi yang muslim yang berada di sana tetap statusnya sebagai muslim, tetapi mereka hanya fasik karena tidak memberlakukan hukum Islam secara 100%, padahal mereka tahu. Ini yang paling ringan pemahaman. Nah, kami sendiri pelaku bom Bali, orang-orang jamaah Islamiyah, kebanyakan adalah memiliki pemahaman yang kedua tadi. Karena apa? Kalau kami ini memiliki pemahaman takfiri, semuanya kami kafirkan, semuanya kami togutkan, sudah bergelimang mayat-mayat yang ada di Indonesia setelah saya pulang dari Afghanistan tahun 1996. Tapi itu tidak kami lakukan karena berbunturan dengan hukum syar'i. Siapa yang akan kita serang ini? Itu. Memang menurut hukum sama. Apa yang kami lakukan pengeboman pertama di Kedubes Filipina? Kenapa kami mengebom Kedubes Filipina atau Dubes Filipina? Karena peperangan kami bersama Mujahidin Moro melawan pemerintah Filipina. Oleh karena itu kami bom kedubesnya di Indonesia. Kenapa kok di Indonesia? Karena kami tidak meyakini bahwa Indonesia itu negara Islam, maka sah-sah saja kami melakukan pengeboman. Kemudian yang kedua, pengeboman gereja di malam Natal di beberapa kota. Itu karena peristiwa kerusuhan yang bernuansa SARA, yaitu di Ambon dan di Poso, antara Kristen dan Islam. Dan menurut keyakinan kami pada waktu itu, kita Muslim yang diserang oleh pihak Kristen. Oleh karena itu kita kasih peringatan mereka ketika malam Natal di gereja-gereja di beberapa kota. Bom Atrium 2001 juga sama. Kemudian bom Bali. Bom Bali ini adalah program kami orang-orang jamaah Islamiyah. Jadi ingat bahwa ini adalah program oknum jamaah Islamiyah, bukan program jamaah Islamiyah. Yang dipimpin oleh kakak saya, senior saya dalam jamaah Islamiyah, yaitu Ali Ghufron alias Mukhlas. Apa tujuannya? Yaitu untuk melawan, menyerang, membalas serangan Amerika, tentara Amerika ke Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Kalau orang Afghanistan diserang oleh Amerika yang sipil juga kena, maka kita harus mengadakan pembalasan di Indonesia terhadap orang-orang bule. Nah, ini adalah program daripada oknum jamaah Islamiyah. Nah, orang atau teroris yang memiliki pemahaman yang tadi agak lumayan radikalnya sudah begini, apalagi yang radikal. Pemahaman yang radikal inilah nantinya kemudian hari atau sekarang ini menyasar. Pertama yang disasar adalah polisi. Yang kedua adalah orang-orang pemerintah. Itu sama-sama salah, tetapi kalau kita perhatikan selama ini, Nuruddin M. Top terakhir mengebom di Ritz-Carlton sama Hotel Marriott. Padahal sebelumnya Azhari, temannya, satu jamaah sudah ditembak oleh polisi, kemudian satu ustadznya Mukhlas, kemudian temannya Amrozi dan Imam Samudra sudah dieksekusi oleh pemerintah, tetapi Nuruddin M. Top belum menyerang kepentingan pemerintah. Nah ini, setelah 2009 bom Marriott Ritz-Carlton itu bukan kami atau bukan jamaah Islamiyah. Nah, kita kembali kepada pemahaman yang paling keras tadi. Pemahaman yang paling keras inilah yang mendasari penyerangan terhadap Pak Wiranto beberapa hari yang lalu. Karena apa?
Jadi benar apa yang disampaikan oleh polisi bahwa keterangannya tidak usah. Saya tidak tahu siapa yang pakai helikopter itu. Yang penting orang pemerintah, orang penting kita harus serang. Kita harus amaliyat terhadap dia. Nah seperti itu. Nah orang-orang yang punya pemikiran seperti ini banyak sekali. Kalau bahasa Jawanya banyak sekali Pak Karni. Itu. Nah kalau mereka tidak melakukan, itu kemungkinan ada 3 sebab. Satu, sebabnya tidak punya nyali. Yang kedua, karena sebab syar'inya tidak membolehkan. Yang ketiga, penyebabnya secara strategi tidak pas. Kalau masalah banyaknya, saya yakin bahwa itu adalah banyak orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Jadi apa yang terjadi itu jelas aksi teroris. Adapun teroris ini asalnya dari mana dan lain sebagainya itu tidak penting. Karena apa? Saya menyinggung sedikit. Arnasan, pelaku bom bunuh diri di mobil di Sari Club di Jalan Legian Bali, itu adalah dia cerita kepada saya sendiri bahwa Pak, saya pernah jadi istilahnya jadi agak-agak jadi preman lah, saya ingin tobat, padahal belum lama. Nah seperti itu. Jadi masalah latar belakang itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa kita menyimpulkan bahwa seperti aksi yang dilakukan terhadap Pak Wiranto kemarin ini adalah bukan aksi teroris. Itu apalagi sudah dikuatkan oleh penyelidikan daripada Densus 88 dibantu BIN mengarah ke sana. Artinya bahwa aksi yang semacam ini bukan sesuatu yang mustahil. Kalau baru boleh. Itu karena selama ini belum pernah. Yang diserang selama ini adalah polisi. Kenapa polisi diserang? Karena menangkapi kawan-kawannya yang dianggap sebagai teroris atau jihadis versi mereka. Nah, ketika masyarakat ribut seperti ini, Pak Wiranto pura-pura enggak, penyerangan itu pura-pura kayaknya, dan lain sebagainya. Analisa yang tidak sesuai dengan fakta itu teroris, tepuk tangan saking senangnya. Karena apa? Karena supaya masyarakat ini ribut sendiri, jadi tidak tahu faktanya. Yang penting kita jalan terus untuk meniti di jalan jihad ini. Itu. Nah, mumpung ingat, saya khawatir jangan-jangan hari-hari ini kan sedang ini katanya ada ibu-ibu istri TNI, istri tentara yang kena kode etik masalah yang hubungannya dengan setelah penyerangan terhadap Pak Wiranto. Saya khawatir jangan-jangan itu ibu-ibu itu sudah terpapar radikalisme. Kan gitu. Kalau tidak percaya saja, kalau tidak percaya atau belum percaya, kita bisa kasih tahu. Tetapi kalau sudah terpapar, ini yang membahayakan. Itu. Jadi mohon kepada masyarakat bahwa jangan sampai kita dengan peristiwa ini akhirnya tambah pecah lagi. Urusan pemilu sudah pecah, masalah seperti ini sudah pecah. Itu. Terus gimana nanti negara dan bangsa kita ini? Itu. Jadi harapan saya, ayo kita bersama-sama ketika ada kejadian didengarkan dulu. Itu, didengarkan dulu dari pihak yang berwenang. Itu. Jadi jangan sampai mengomentari yang akhirnya apa? Nambah permasalahan. Kita ini sudah banyak masalah. Itu, saya belum keluar dari penjara sudah masalah, tambahin masalah lagi kan gitu. Itu. Jadi jangan sampai. Jadi sekali lagi bahwa pemikiran-pemikiran yang seperti itu tuh banyak sekali. Terus kenapa sekarang ini kok belum dilaksanakan atau baru sekali ini dilaksanakan? Tadi
penyebabnya sudah saya sampaikan di depan tadi. Begitu Pak Karni untuk jawaban yang pertama. Baik, saya nggak lanjutkan lagi pertanyaannya, jawabannya udah komplit. Jadi nggak perlu lagi. Kalau begitu saya punya pertanyaan Pak Karni yang penting. Apa itu? Jadi begini Pak Karni, ya. Sebagai Presiden ILC, saya mau tanya sampean kapan saya ini dibebaskan? Tanggal 13 Januari tahun depan saya ulang tahun ke-17 kali, ke-17 tahun Pak Karni. Gerasi sudah saya ajukan ke Presiden, apapun upaya bersama Lapas Cipinang sudah kami ajukan. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Deradikalisasi sudah sejak saya ditangkap sudah saya lakukan sampai sekarang. Di tempat manapun sudah saya lakukan. Meskipun bahwa kesadaran saya itu tidak ada kaitannya atau sedikit kaitannya dengan masalah itu, tetapi kadang-kadang saya ini malu sama kawan-kawan Pak Karni. Apalagi kawan-kawan yang benci sama saya. Apa katanya? Itu Ali Imron, anteknya BNPT, anteknya Densus, anteknya pemerintah, sampai sekarang nyegah supaya orang nggak jadi teroris, tapi masih dekem saja di penjara, nggak dijawab-jawab, ditipu Ali Imron itu. Saya hanya bisa menjawab bahwa kesadaran saya itu bukan karena itu. Saya jadi teroris sudah tahu resikonya itu. Tetapi nanti kalau dibiarkan saja, orang nggak percaya sama hukum akhirnya. Ali Imron yang mengajukan gerasi sejak divonis sampai sekarang nggak ada jawaban. Nah itu tidak bagus ke depannya. Begitu juga Ali Imron yang sudah sadar seperti itu, belum ada apa-apa dari pemerintah. Nggak bagus juga nanti ke depannya untuk istilahnya orang-orang atau teroris. Apalagi teroris yang ingin sadar gitu, pikir-pikir, wah Ali Imron sadar aja begitu kok, nggak usah sadar lah kan gitu. Ini. Kemudian pesan saya Pak Karni, ya, kepada semuanya masyarakat, tolong masalah terorisme, radikalisme ini ayo kita tanggulangi bersama-sama. Karena apa? Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian, tapi kalau teroris ini yang didambakan kerusuhan, itu bedanya. Oleh karena itu bagi kita masyarakat siapapun, kalau menginginkan kedamaian, jangan ngasih ruang atau angin terhadap teroris dan radikalis. Itu. Kemudian yang setengah-setengah radikal, sekarang ini ada Pak Karni yang setengah radikal. Jadi nggak sampai menjadi teroris karena takut, tapi jadi radikal setengah. Nah ini juga saya mohon ayo sadar. Kalau kalian ini masih suka NKRI yang sekarang ini, mari kita bersama-sama. Jadi jangan sampai kita ini ngasih angin kepada kelompok teroris. Bahaya itu. Itu Pak Karni yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Baik, saya pikir apa yang Anda sampaikan didengar malam ini oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga pejabat-pejabatnya. Mudah-mudahan Presiden juga mendengar, dan saya kalau diminta rekomendasi, saya sangat rekomendasikan Anda segera dapat gerasi dari Presiden.